Selamat petang Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Minggu. Adapun tema petang hari ini adalah pertandingan iman. Dan jika Anda semua ingin mendengarkan rekaman-rekaman fellowship kami, dapat mengakses video-video rekaman fellowship kami melalui channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Kami sangat menyarankan bagi Bapak Ibu untuk menonton video-video tersebut hingga selesai, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari apa yang disampaikan dengan Alkitab sebagai dasarnya dan bukan yang lain. Kita akan segera mulai fellowship kita petang ini. Saya persilakan Dr. Albert untuk menyampaikan pertanyaan pendahuluan atau pengantar sebagai pokok pikiran tema kita petang ini. Saya waktu itu memberikan judul pertandingan iman. Saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi ini bagus sekali kok menurut saya sih. Jadi kita yang selama ini kita udah salah pengertian tentang iman dan juga tentang ibadah. Iman dengan ibadah itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lain, karena waktu itu di zaman-zaman saat itu orang berasumsi bahwa ibadah itu untuk menguntungkan diri manusia itu sendiri. Padahal ibadah itu untuk membangun relationship dengan Allah di dalam Kristus. Sedangkan iman, kita punya iman itu memang pemberian daripada Allah. Pada saat kita percaya kepada Kristus, kita mempunyai iman. Iman itu adalah indera rohani bagi orang yang percaya untuk bisa melihat realita-realita apa yang ada di dalam Kristus. Tujuan daripada kita ada di dalam Kristus itu, kita dipanggil di dalam Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, di dalam hidup yang kekal selama ini kita sering dengar dari pengkhotbah maupun selama itu di gereja pada saat saya masih ibadah itu tujuannya untuk memperoleh hal-hal yang jasmani, materi, keuntungan jasmani untuk kebutuhan hidup manusia. Padahal di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal kamu punya makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 7, dan disadarkan pula bahwa 1 Timotius 6 ayat 7, kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa di dalam saat kita keluar atau saat kita mati secara jasmani. Jadi di sini harusnya kita punya pengertian bahwa ibadah yang Tuhan harapkan membangun hubungan itu supaya kita memperoleh hidup kekal, yang hidup kekal itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, inilah kita perlunya pertandingan iman itu tujuannya untuk membedakan mana yang Kristus dan yang mana yang bukan Kristus. Sudah bisa membedakan yang Kristus kita hidupin, yang bukan Kristus kita tanggalkan. Sampai situ aja, singkat saja. Terima kasih Pak Jo. Ya, terima kasih Pak Dokter untuk apa yang sudah dijabarkan, dan memang benar bahwa ibadah itu bukan untuk keuntungan kita secara jasmani, bukan seperti kita beribadah kepada dewa begitu sebagaimana yang diperagakan oleh dunia. Namun tentu saja sepanjang ajaran itu datang dari agama, maka agama tidak punya pola kehidupan dalam Kristus. Maka agama hanya bisa menyodorkan hal-hal yang ada dalam dunia, sehingga tidaklah heran jika di dalam agama apa saja itu pemahaman ibadah itu dalam rangka menyenangkan Tuhannya, begitu. Sementara kalau kita melihat di dalam peragaan-peragaan yang Tuhan peragakan untuk memperkenalkan apa itu ibadah, ibadah itu adalah hidup bersama dengan Kristus, adalah suatu relationship yang terjadi antara kepala dengan tubuh. Ya, jadi suatu kesatuan, itu ibadah. Dan itu bukan sesuatu yang kita lakukan sebagaimana dunia menyembah dewanya. Tidak seperti itu. Karena memang total dua jenis yang berbeda, maka kita harus memahami apa yang disebut dengan ibadah. Dan jelas sekali di dalam tulisan Rasul Paulus, dia mengaitkan apa yang disebut dengan ibadah itu dengan bertanding di dalam pertandingan iman.
Saya sebenarnya lebih senang mengangkatnya dari perkataan yang dikatakan oleh King James Version ya. Kalau kita melihat King James Version, dalam King James itu dia katakan fight, ya, the good fight of faith. Jadi fight ini bertarung sebenarnya, bukan hanya bertanding, tapi ada unsur peperangan di situ, harus dilawan. Jadi bukan hanya bertanding, ya menang atau nggak menang nggak apa-apa, yang penting sudah dalam Kristus. Saya mendengar beberapa khotbah yang selalu berbicara tentang hal bertanding dengan iman ini, lebih menekankan perbuatan yang baik di hadapan Allah itu seakan-akan bertanding dalam iman. Saya ingin coba kita melihat latar belakang penulisannya itu. Perhatikan kalau kita melihat di atasnya, dia berbicara tentang adanya ajaran-ajaran yang lain yang tidak menurut perkataan yang sehat, tentang keinginan kaya, ya, keinginan akan uang itu, tentang bagaimana ajaran-ajaran yang datang dari ajaran manusia, ajaran-ajaran yang datang dari agama, ajaran-ajaran yang tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Karena ibadah kita kan adalah Kristus. Jadi ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang-orang Allah, anak-anak Allah ini, orang-orang yang beriman, berjuang dengan iman yang baik. Iman tentu saja bisa menghasilkan perbuatan baik, tapi iman itu bukan perbuatan baik. Iman itu bukan apa yang saya percaya, apa yang Anda percayai. Iman itu bukan agama Anda, iman itu bukan denominasi kita. Iman bukanlah hal-hal yang kita lakukan dalam segala kegiatan kita di dalam dunia ini. Iman dapat membuat kita melakukan sesuatu. Iman juga bahkan dapat membatasi kita melakukan segala sesuatu. Tetapi iman bukanlah perbuatan. Bahkan iman tidak bisa ditulis di atas kertas, gitu ya. Iman tidak bisa seperti begitu bangganya gereja-gereja, begitu bangganya denominasi-denominasi di dalam dunia ini yang mengatakan kami punya pengakuan iman, lalu mereka menjabarkan pengakuan iman mereka. Itu bukan iman. Karena tadi saya sudah katakan, iman bukanlah hal-hal yang Anda percaya. Kalau saya percaya bahwa Allah itu satu, itu bukan iman. Itu saya percaya. Saya mau percaya bahwa Allah itu tiga, itu juga bukan iman. Tetapi itu kepercayaan saya. Jadi berbeda antara iman dengan percaya. Sehingga banyak orang bertanya satu sama lain, kamu imannya apa? Lalu dijawab oleh orang yang lainnya, saya imannya Katolik. Lalu bagaimana dengan kamu? Kamu imannya apa? Oh, dulu saya Pantekosta, sekarang saya Protestan. Karena bagi mereka iman itu adalah apa yang mereka percayai. Karena bagi mereka iman itu adalah apa yang mereka ikuti. Apa yang tertulis di atas buku itu, lalu mereka ikuti sebagaimana tulisan-tulisan itu menyatakan itu. Kita bahkan kemarin sudah membahas bagaimana hikmat itu yang merupakan juga bagian daripada pikiran Kristus diberikan kepada kita yang harus terlebih dahulu diperlihatkan dengan iman. Jadi tidak ada orang dalam dunia ini yang punya hikmat tanpa punya iman. Hikmat Allah maksud saya ya. Ketika Anda mengenal iman yang benar, ketika iman itu diperlihatkan pada kita, maka akan banyak hal yang selama ini menjadi imajinasi kita itu gugur semuanya. Dan itu bagi manusia duniawi tentu saja akan merugikan, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kehidupan dalam dunia ini. Nah, di sisi yang lain, orang yang benar hidup oleh iman. Jadi iman diberikan kepada kita itu untuk kehidupan. Ya, untuk kehidupan. Tetapi sekali lagi saya harus katakan, iman itu diberikan kepada orang yang sudah lahir baru. Untuk orang yang lahir baru ini hidup. Supaya dia hidup bagi kehidupan yang baru. Supaya dia hidup bagi Allah. Jadi dimanapun dia berada, dia bisa hidup bagi Allah karena dia sudah memiliki kehidupan itu, Kristus itu, realita itu. Untuk mengakses segala sesuatu di dalam ciptaan yang baru, maka kepada semua orang yang sudah lahir baru, kepada mereka diberikan iman. Mereka bisa berjalan, hidup dalam environment lingkungan yang baru itu, hanya
dengan iman. Jadi kalau kita tidak mengerti iman itu, maka kita tidak pernah hidup dalam lingkungan yang baru sebenarnya. Kalau itu betul-betul terjadi. Jadi kalau kita betul-betul mengaku orang yang sudah lahir baru, maka kita tidak punya hidup yang lain selain daripada kehidupan yang baru itu. Dan kita sering mengambil ayat ini, Paulus dengan jelas mengatakan di dalam Galatia 2, ayatnya yang ke-19, ya. Dia katakan dengan jelas, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat Paulus menyatakan bahwa dia tidak lagi memiliki hidup dia yang lama. Aku sudah mati, namun aku hidup. Dan hidup yang kuhidupi itu adalah hidup di dalam Yesus. Jadi pengertian dari Galatia 2 ayat 20 ini tidak memperlihatkan bahwa Paulus punya hidup sendiri, pribadi, dan hidup pribadinya itu untuk Kristus. Bukan begitu yang dia jabarkan. Karena demikianlah adanya untuk seseorang yang sudah lahir baru. Seseorang yang sudah lahir baru itu bukan berarti saya menjalani hidup saya, supaya hidup saya ini bisa saya persembahkan kepada Yesus. Begitulah yang diajarkan oleh agama. Begitulah slogan-slogan yang sering kita dengar di dalam gereja-gereja dunia. Di dalam ajaran Kristen. Bagaimana hidupku bagi Allah. Bagaimana saya bisa mempersembahkan hidup yang baik bagi Allah. Pernyataan Paulus di dalam ayat yang tadi, dia justru menyatakan, aku telah mati. Bukan hidupku bagi Allah. Tetapi aku telah mati karena anak Allah itu sudah mati, maka aku telah mati. Berarti Paulus hidupnya tidak lagi hidup. Dia tidak punya hidup lagi sebenarnya. Hidupnya sudah selesai. Hidupnya sudah disingkirkan. Dan itu nyata di dalam ayat-ayat yang Paulus nyatakan di atasnya. Di dalam Filipi, dalam Efesus pun jelas tulisan-tulisannya. Sekarang, dia diberikan kehidupan yang baru. Dia diberikan kehidupan yang lain yang tidak pernah dia miliki. Sekarang dia memiliki kehidupan Kristus itu yang berada di dalam dagingnya, yang berada di dalam tubuh jasmaninya. Kehidupan yang total baru, dan dia tidak punya kehidupan yang lain. Itu kalau orang hidup baru. Sekali lagi kita harus merubah konsep kita tentang manusia baru atau hidup yang baru itu, atau dilahirkan dari atas itu. Anda dan saya dilahirkan bukan berarti punya dua kehidupan. Anda dan saya dilahirkan karena kehidupan yang lama sudah selesai, sudah disingkirkan. Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku sendiri lagi. Jadi hidupku yang lama itu sudah disingkirkan. Dan sekarang ada kehidupan yang baru. Kehidupan Kristus itu. Dan aku hidup di dalam keberadaanku dalam daging ini adalah hidup oleh iman anak Allah. Jadi semua pikirannya dia, semua pemahamannya dia, semua tindakan-tindakan dia, ini yang ingin Paulus katakan ya. Semua ekspresinya, pengakuannya, pernyataan-pernyataan yang ada di dalam, bekerja di dalam dia, itu tidak lain daripada kehidupan yang lain itu yang bekerja. Kehidupan Kristus itu yang bekerja. Itu bagi orang yang sudah lahir baru. Bagi kita yang harus menyadari hal tersebut. Jadi bukan saya punya kehidupan, lalu kehidupan saya persembahkan bagi Allah. Sekali lagi saya katakan itu yang diajarkan agama. Bukan itu yang diperlihatkan Allah kepada kita. Justru Allah perlihatkan kepada kita, kita tidak punya kehidupan lain. Ini perlu kita sadari supaya kita jangan bertindak dalam dunia ini seperti orang bodoh. Orang bodoh apa yang saya maksudkan? Kita sudah punya kehidupan Kristus, tapi kita masih bertindak dengan kehidupan yang lama. Itu orang bodoh. Orang yang tidak mengerti arti daripada kehidupan yang baru yang diberikan kepada dia. Kita punya hidup yang lain. Sekali lagi,
bukan hidup kita sekarang ini. Kita punya ekspresi, kita punya pemahaman, kita punya pengakuan yang baru, yang tidak kita pernah miliki sebelumnya, yang bekerja sekarang di dalam diri kita. Begitulah kita sekarang ini tinggal di dalam bejana tanah liat ini. Kita yang saya maksudkan itu kita yang sudah lahir baru ya, bukan kita yang beragama Kristen. Kalau kita yang beragama Kristen belum tentu Anda dan saya hidup baru. Ya. Jadi iman itu dihadirkan, diberikan kepada setiap orang yang sudah lahir baru ini, yang sudah punya kehidupan dari yang lain ini, untuk hidup. Makanya dikatakan orang yang benar hidup oleh iman. Tapi sekali lagi, untuk hidup bukan untuk hidup dalam dunia ini. Bukan untuk hidup kesenangan daging kita. Bukan untuk hidup bagi dunia. Tetapi kita hidup bagi Allah, sekalipun kita berada di dalam dunia ini. Itu iman. Itu kebanggaan iman kita. Sehingga kita bisa melihat iman itu bukan untuk punya mobil, iman itu bukan untuk punya anak, iman itu bukan untuk punya rumah. Itu semua diajarkan dalam gereja-gereja dunia. Silakan saja. Karena dunia tidak pernah melihat realita di dalam Allah. Dunia, gereja-gereja dunia tidak pernah punya iman. Dari mana saya katakan itu? Bagaimana kita bisa menyimpulkan hal itu? Ya dari ajarannya. Kalau seseorang ini punya anak, lalu dikatakan pada dia, beriman, maka itu pasti bukan dari Allah. Karena Allah berikan iman itu bukan supaya Anda punya anak. Allah berikan iman itu bukan supaya saya punya mobil. Mobil ya pakai uang belinya, bukan pakai iman. Usahakanlah uangnya, usahakanlah bendanya. Bukan imannya yang kita harus tambahkan dengan berdoa. Percaya saja, pasti Tuhan beri. Itu perkataan-perkataan begitu hanya datang dari orang bodoh. Karena dia tidak tahu bahwa iman itu tidak punya manfaat apa-apa dengan mobil dan rumahnya. Kalau memang Anda dan saya punya mobil dan rumahnya, kita nggak tahu siapa yang kasih. Kalau Anda katakan, saya sudah lahir baru, Pak, saya sudah beriman, Pak, dan dengan iman itu saya minta pada Tuhan, itu sudah bisa menandakan kepada kita bahwa Tuhannya berbeda dengan Tuhannya Paulus. Karena Tuhannya Paulus tidak memberikan mobil kepada Paulus. Tuhannya Paulus tidak memberikan dia menjadi direktur di dalam jabatan. Malah dia jadi tukang kemah, dia bekerja, dia berusaha, dia bertindak untuk keberadaan di dalam dunia ini supaya dia jangan menjadi batu sandungan. Itu Tuhannya Paulus. Tetapi dia hidup dengan iman. Dan kehidupan dia dengan iman ini, itu yang masuk dalam Alkitab. Gitu kan? Nggak pernah kehidupan yang orang yang dengan iman saya minta dan kasih mobil. Dan kesaksian itu masuk dalam Alkitab. Nggak ada. Berarti bukan itu yang disampaikan oleh Allah mengenai iman itu. Jadi dari mana datangnya semua pemahaman seperti itu? Itu datang dari daging. Dari dunia. Dari penguasa dunia ini, supaya kita tidak mengenal yang benar. Dari iblis yang menguasai seluruh elemen-elemen dalam dunia ini, supaya kita tidak bisa menyembah yang benar, supaya kita tidak bisa hidup di dalam kehidupan yang baru. Itu datang dari mereka. Kalau mengatakan iman itu untuk kehidupan dunia kita. Kehidupan yang sekarang yang kita jalani dalam daging ini, sekali lagi, Paulus dengan jelas menyatakan, kita jalani oleh iman anak Allah. Jadi kita hanya bisa memiliki satu iman, yaitu Kristus. Kita hanya bisa memiliki satu kehidupan, yaitu Kristus. Hidup yang dikenal, dipahami, diberdayakan, ditingkatkan di dalam diri kita oleh iman itu. Dan iman itu sudah kita miliki sejak kita lahir. Karena seseorang ketika dia lahir ke dalam dunia, dia sudah memiliki indera, dia sudah memiliki nafas. Cuma sekarang bagaimana indera dan bernafasnya itu bisa diberdayakan dengan baik. Bagaimana dia bisa bernafas dengan baik ketika dia pilek, ibunya bersihkan hidungnya, diberikan apa supaya dia bisa bernafas dengan baik. Jadi ada hal-hal yang kita harus bereskan dengan iman itu. Ya, yang harus kita supaya kita tidak lagi bercampur dengan pemahaman duniawi. Ada yang harus kita bereskan. Tentu saja harus dibereskan ya kotoran-kotorannya. Yang selama ini yang datang dari dunia itu, pemahaman-pemahaman dunia itu harus dibereskan, dihilangkan, dikeluarkan, ingus itu harus dikeluarkan. Dibuang, supaya apa? Supaya saya bisa bernafas dengan baik. Sehingga indera penciuman saya bisa berfungsi dengan baik. Supaya mata saya bisa melihat dengan baik. Ada hal yang harus dibereskan di situ. Selubung yang menutupi kita itu harus diangkat.
baru indera itu berfungsi dengan baik. Dan tentu saja kita harus mengetahui hal itu. Bagi orang yang dewasa, untuk bersihkan ingus kan nggak susah. Bagi anak-anak mungkin Tuhan masih bantu. Dia bantu kita menjadi dewasa. Tapi ketika kita sudah dewasa, bagi kita tinggal bertindak. Ada ajaran-ajaran dunia, bertindak, hindarkan. Ada pemahaman-pemahaman dunia, hindarkan. Jauhi. Pergaulan-pergaulan dunia, jauhi. Itu bagi yang sudah dewasa. Bagi yang masih anak-anak, tentu saja bisa ada pergumulan di situ. Dia pikir itu teman-teman dia. Dia pikir itu adalah pemahaman yang benar. Dan itu kan perlu terjadi pendewasaan di situ. Jadi iman itu sekali lagi berjalan sesuai dengan kehidupan kita. Iman bukan sesuatu yang manusia bisa usahakan. Tetapi iman adalah bawaan daripada keberadaan kita yang sudah ada dalam Kristus dalam rangka supaya kita hidup di dalam dunia. Dan iman ini, penulis Ibrani kan dengan jelas menyatakan hal itu ya. Coba kita lihat di dalam Ibrani 11, kita kan sering mengambil ayat ini ya. Iman adalah dasar. Dasar dan bukti dari segala sesuatu. Jadi dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi dia dasar. Jadi dasar kita itu bukan ajaran Katolik. Sehingga kita katakan iman saya iman Katolik. Dasarnya kita itu bukan ajaran Protestan. Sehingga kita katakan iman saya Protestan. Dasar dari segala sesuatu. Karena sekali lagi iman bukan untuk kehidupan dalam dunia. Iman adalah kehidupan di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus itu dasar. Dasar dari segala sesuatu yang ada di dalam Kristus. Di dalam dunia Anda tanpa iman Anda bisa hidup. Karena dunia tidak mengenal iman. Tetapi di dalam Kristus Anda dan saya tidak bisa hidup kalau tanpa iman. Dan kalau Anda dan saya punya kehidupan di dalam Kristus, maka Anda bisa hidup di mana saja. Apakah di dalam dunia atau di luar dunia. Karena kehidupan kita berada dalam Kristus. Tetapi tanpa iman Anda tidak bisa hidup di dalam Kristus. Jadi dia adalah substansi. Sekali lagi saya katakan, iman itu adalah sesuatu yang menjadi dasar, fondasi, substansi dari yang nyata di dalam Kristus yang tidak dapat dilihat oleh dunia. Karena dia tidak punya iman, maka dia tidak bisa melihat hal-hal yang nyata di dalam Kristus. Segala sesuatu yang di dalam Kristus bagi dia hanyalah hayalan. Tidaklah heran jikalau gereja-gereja dunia sampai sekarang masih mengajarkan bahwa Yesus belum datang kembali. Kenapa? Karena dia tidak melihat kenyataan di dalam Kristus. Kita sudah bersatu bersama dengan Kristus. Kita tidak perlu menanti-nantikan kapan Yesus datang kembali, karena kita sudah bersatu dalam Kristus. Tidaklah heran saya katakan gereja-gereja dunia bingung dengan pengajaran sendiri. Di satu sisi dia ajarkan orang untuk menerima Yesus, tetapi di sisi yang lain dia bilang Yesus belum datang. Bagaimana Anda bisa menerima Yesus kalau dia belum datang? Di satu sisi dia berkata bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus, di sisi yang lain dia bilang kita belum menjadi pengantin Kristus. Kita pengantin yang sedang menantikan pengantin laki-laki. Itu kebodohan kalau menurut saya. Kebodohan kenapa? Karena tidak tahu realita kenyataan di dalam Kristus yang sudah dipersatukan itu. Jadi ini bukan tafsiran. Tertulis jelas dalam Alkitab. Yesus sudah bersatu dengan umatnya. Kepala itu sudah bersatu dengan tubuhnya. Bagaimana mungkin kepala akan datang kembali kalau dia sudah bersatu dengan tubuhnya? Itu kebodohan yang ada di dalam agama. Jadi iman bukan hayalan. Bahkan segala imajinasi yang selama ini kita bangun, yang selama ini masih diajarkan oleh agama-agama, itu akan hilang dengan begitu gampang ketika Anda dan saya melihat realita Kristus. Realita yang sudah datang itu. Yesus yang sudah bersatu itu kita lihat, maka imajinasi kita langsung hilang. Semua imajinasi yang dibangun, diperbesar oleh gereja-gereja dunia, itu semua akan pudar dengan sendirinya. Kalau kita melihat realita iman. Nah, kita bisa menyatakan bahwa dialah, Yesus itulah, iman itu. Dia adalah bukti daripada segala sesuatu.
Dia adalah yang menulis Alkitab itu, yang sebenarnya itu tujukan kepada umatnya supaya mereka bisa hidup di dalam realita kehidupan Kristus. Dan dia pula yang mengerjakannya, ya. Dia yang mengerjakan semua itu. Dan itu kalau kita melihat hal itu sangat mengagumkan. Kita sudah membahas bagaimana Kristus dalam perjanjian lama, ya hal itu dibukakan kepada mereka yang bisa melihatnya. Bagi mereka yang tidak bisa melihatnya, ya mereka tinggal dalam kesia-siaan dalam dunia ini. Tapi bagi kita yang bisa melihatnya, itu menjadi kehidupan kita. Jadi sebenarnya hal-hal itu dibukakan kepada kita. Dia menjadi nyata bagi kita. Dia tidak lagi, kalau dahulu kita hidup dalam imajinasi, sekarang bukan lagi imajinasi. Namun, ini jadi masalah. Di sisi yang lain, keberadaan kita yang dalam Kristus itu ada di dalam dunia ini. Dalam tubuh jasmani ini. Yang bersifat duniawi ini. Ya. Paulus katakan dalam Roma 7 pergumulan hal itu, ya. Saat dunia menarik perhatian hati kita, saat dunia menawarkan hal-hal yang dahulu pernah menjadi kehidupan kita, dengan mudahnya kita bisa meninggalkan Yesus. Ini sebenarnya yang Paulus katakan kepada Timotius, kepada jemaat Allah sebenarnya, tentang berjuang dengan pertarungan iman yang baik. Berjuang. Jadi ada semacam perjuangan, ada semacam peperangan, ada semacam perlombaan yang terjadi karena keberadaan kita di dalam dunia ini. Perjuangan itu terjadi karena di satu sisi kita sudah melihat realita, di sisi yang lain karena keberadaan kita yang masih dalam tubuh ini masih menarik pemahaman kita, masih menarik konsep-konsep pikiran kita kepada pemahaman-pemahaman dunia. Bagi dunia, sekali lagi saya harus katakan, bagi dunia, iman itu suatu kebodohan bagi mereka. Hal-hal yang ada di dalam Kristus itu suatu kebodohan bagi mereka. Kenapa? Karena dunia tidak dapat mengaksesnya. Karena hal-hal yang dalam Allah itu, iman itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah lahir baru, yang secara rohani itu. Karena iman itu bukan untuk daging. Iman itu adalah untuk jiwa kita. Jiwa kita yang sudah menerima hidup yang baru. Jadi sebenarnya jiwa manusia itu, ketika kita mengetahui, kalau kita kembali ke kejadian yang awal, ketika Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah itu, lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan dan menjadi jiwa kehidupan manusia, jiwa itu sebenarnya diperuntukkan untuk bisa menerima kehidupan Allah. Tetapi sejak jiwa itu terbentuk sampai Yesus mati di atas kayu salib, manusia tidak pernah bisa menerima kehidupan Allah. Tidak pernah. Karena tidak pernah diberikan pada manusia. Sebenarnya tapi di sisi yang lain, jiwa manusia itu sudah ditentukan untuk menerima hal-hal yang datang dari Allah. Itu yang ditentukan. Namun dalam perjalanannya dalam dunia ini, digantikan oleh dunia hal-hal yang dari dunia. Jadi saya suka katakan bahwa jiwa manusia seperti busa, seperti spon. Ya. Dia menyerap apa yang diberikan pada dia. Dia menyerap itu. Ketika dia lahir ke dalam dunia ini, dia lahir di dalam dunia. Maka tentu saja yang dia serap, yang dia hirup dengan nafasnya itu adalah kehidupan dunia. Karena nafas dia adalah nafas dunia. Dan ketika dia menerima hidup yang baru, yang lama sebenarnya sudah berakhir. Secara nyata di dalam Kristus itu sudah berakhir. Anda tidak perlu pakai imajinasi hal itu. Karena Yesus dengan jelas sekali menyatakannya di atas kayu salib. Sudah selesai. Kita tidak perlu mempunyai imajinasi. Bagaimana ya saya mati? Sederhana, Anda dan saya sudah tidak ada lagi karena kita sudah punya hidup yang baru. Kristus. Itu arti hidup yang baru. Jadi, seluruh elemen-elemen dunia yang sudah diserap oleh manusia ini, otak manusia ini, itu terisi oleh pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman atau stokian atau elemen-elemen dari dunia ini. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah bisa dikenal dengan otak manusia. Tidak bisa. Makanya kita suka katakan Anda mau sekolah setinggi-tinggi langit juga Anda akan bisa mengenal Yesus. Tidak ada satu sekolah pun yang bisa memperkenalkan kita akan Yesus.
Kita bisa mengenal Yesus hanya karena kita dilahirkan. Dan tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang bisa melahirkan kita. Makanya itu betul-betul anugerah. Kalau kita bisa dilahirkan baru, itu anugerah. Di mana kita bisa diberikan pemahaman-pemahaman. Dan pemahaman itu bukan datang dari otak. Dia datang dari jiwa. Karena iman itu diberikan kepada jiwa kita, bukan kepada otak kita. Kedokteran manapun juga tahu, kalau seseorang mati, otaknya mati. Dimanapun pengetahuan dalam dunia ini, sains manapun juga tahu, kalau seseorang itu mati, maka otak itu mati. Jadi pengetahuan mereka tentang Yesus itu cuma sampai di liang kubur. Itu otak manusia. Tetapi bagi kita yang sudah menerima Yesus, jiwa kita sudah diubahkan oleh karena pemberitaan-pemberitaan Kristus dalam kita. Maka kita bisa mengenal Kristus, karena di sisi yang lain kita juga diberikan Roh Kudus. Nah, inilah pertarungan iman yang sudah menjadi sangat jelas bagi kita dan tidak bisa dihindarkan. Jadi pertarungan iman itu bukan hari ini saya mau beriman, besok ya apa adanya lah, hari Minggu ya ke gereja lah, kan kita bergereja. Saya nggak bilang bergereja salah ya, enggak ya. Ya artinya kita hidup normal seperti kita belum dalam Kristus. Apa bedanya Anda setelah dalam Kristus dan tidak dalam Kristus kalau model seperti itu? Kan nggak ada bedanya. Toh dunia juga yang saya serap. Itu kita berarti tidak melakukan pertandingan iman. Jadi pertandingan iman itu sekarang sudah menjadi suatu hal yang tak terhindarkan bagi kita. Yang ingin hidup dengan iman. Nah ini dia. Bagi seseorang yang mau hidup dengan iman, ini bukan pilihan. Karena iman itu kehidupan baru kita. Jadi bagi kita yang mau hidup di dalam Kristus, ini bukan pilihan. Ini adalah perjuangan. Tidak bisa dihindari. Ini adalah pertarungan yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau kita mau hidup dalam iman dan menurut sesuai dengan apa yang Tuhan lihat, maka kita harus menjadi penantang sebenarnya dalam hidup ini. Kita harus menjadi pentempur. Bertempur, berlomba. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan Paulus tentang berlomba dalam iman. Jadi berlomba dalam iman itu bukan berlomba dalam pemahaman-pemahaman yang benar. Oh, di KYM saya diajarin loh Pak, Yesus sudah datang Pak, hukum Taurat sudah berlalu, berarti pemahaman saya jauh lebih bagus dan dari kalian yang masih di gereja. Itu bukan dalam iman. Itu dalam otak gitu. Itu dalam pengertian, pengetahuan, bukan itu. Kita sharing kehidupan dalam Kristus supaya kita bisa hidup dalam Kristus. Bukan supaya kita hidup di dalam dunia dengan pengetahuan yang katanya dari Kristus. Ini akan berlangsung terus. Ini akan berlangsung terus sepanjang hidup kita. Maksud saya yang akan berlangsung terus itu bukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Tentu saja hal-hal yang baru akan terus berlangsung dalam hidup kita karena kita hidup di dalam Kristus. Pasti banyak hal yang baru. Hal yang baru yang dibukakan, hal yang dahulu sudah dibukakan sebagian, kita sudah lihat, oh begini, akan dibukakan lagi, oh begini, oh begini. Kita sudah melihat bahwa iman itu adalah realita Kristus, bahwa iman itu adalah dasar, ternyata iman itu harus saya berjuang di dalamnya. Saya harus mengusahakan untuk bertahan di dalamnya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena kita masih ada dalam dunia ini. Coba kita lihat sedikit tentang Rasul Paulus ya di dalam Roma 7 itu bagus sekali. Ayat 19 dari Roma 7. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya. Aku tentu saja dalam halnya aku yang sudah lahir baru. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ada sesuatu yang bekerja di dalam diri kita ini, dalam tubuh jasmani kita ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi ingat, kalaupun kita punya iman, jangan lupa bahwa yang jahat itu ada pada kita. Kenapa? Karena ada daging pada kita. Karena kita masih berada dalam tubuh jasmani ini. Berjuang melawan hukum akal budiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Ini perjuangan. Saya melihat ini yang Rasul Paulus katakan sebagai perjuangan iman. Tujuan perjuangan itu bagaimana kita bisa berkemenangan di atasnya. Dan saya percaya, sekali lagi saya percaya,
Setiap orang yang lahir baru itu mereka adalah para pemenang. Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Mereka bukan orang yang loser sebenarnya. Jadi kalau kita loser, itu bukan mental orang yang sudah lahir baru. Mereka yang hilang adalah mereka yang hatinya memang terpaut kepada dunia. Walaupun mereka sudah punya kehidupan Kristus, namun mereka hidup dengan dunia. Kita sudah mengerti iman, tentu saja ini bukan hanya tinggal dalam pemahaman, pengertian saja. Tetapi karena kita melihat bahwa orang benar hidup oleh iman. Kalau kita tidak hidup dengan iman, jangan sebut diri kita orang benar. Kita teruskan dalam diskusi kita selanjutnya, Pak Jo. Baik, terima kasih Pak JK untuk pemaparan yang sangat gamblang. Terkait dengan apa yang sudah dipaparkan, mungkin ada tanggapan dari Dr. Albert. Iya, Pak Jo. Jadi dengan penguraian oleh Pak Yahya makin jelas bagi kita yang hidup dalam iman. Jadi memang setiap manusia dilahirkan ke dunia ini untuk dipanggil masuk ke dalam Kristus. Masuk dalam Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena manusia dilahirkan dari daging, dari tanah, tidak ada kehidupan kekal, tapi diberikan kesempatan untuk menjadi percaya kepada Kristus, dipanggil ke Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Jadi penguraian tadi itu sangat-sangat luar biasa sebetulnya, dan kita di sini kita bisa mulai memahami dengan sangat jelas dan bisa memisahkan dengan sangat jelas, karena akhir-akhir ini banyak sekali WA itu kesaksian-kesaksian tentang kedatangan Tuhan, tentang kesembuhan, keajaiban. It's okay. Itu silakan aja itu. Emang itulah dunia seperti itu. Jadi kalau ada orang bersaksi tentang, oh Tuhan bicara sama saya seperti, oh Tuhan memperlihatkan saya seperti ini, itu lebih baik kita skip aja. Karena kita lebih mempercayai firman Tuhan dengan sangat absolut, supaya kita tidak terombang-ambingkan iman yang sudah ada pada diri kita, terombang-ambingkan dengan kesaksian-kesaksian manusia yang selalu membanggakan dirinya. Kalau kesembuhan jasmani juga biar aja, mereka kesembuhan jasmani oke-oke aja, tapi pada ujungnya kalau dia mati juga nggak ada gunanya kesembuhan jasmani itu, kalau membawa diri kita akhirnya ke dalam maut juga. Nah itulah yang saya bisa bagikan. Jadi kehidupan saat ini kembali lagi, keinginan-keinginan manusia itu ditekankan kembali oleh iblis. Jadi supaya keinginan manusia itu melampaui keinginan yang disebutnya kasih karunia ini sudah diberikan kepada manusia percaya kepada Kristus, tapi diberikan keinginan-keinginan dicetuskan atau dirangsang oleh keinginan-keinginan manusia untuk lebih daripada yang Tuhan berikan atas diri kita. Nah itulah kejahatan manusia yang dikatakan di 1 Timotius 6 ayat selanjutnya. Kalau kita lihat, orang ingin jadi kaya, ingin jadi sesuatu, ingin jadi profesor, oke-oke aja. Tapi hati-hati, itu membawa diri kita dalam kesombongan, berujung dalam kejatuhan. Itulah yang saya dapatkan. Jadi 1 Timotius 6 itu bagus sekali kalau menurut saya. Iya. Sampai pertanyaan itu bagus sekali. Jadi disitulah kita bisa melihat perbedaan, memisahkan diri. Kalau kita sudah memberi pengetahuan tentang iman dan ibadah, dari Pak Yahya yang kita bisa insight dan kita menjadi suatu hal yang kehidupan bagi kita. Saat ini waktunya kita harus adakan pembaharuan budi kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Pak Edi. Baik, terima kasih dokter sudah membagi insight-nya. Silakan Pak Joseph. Iya. Makasih Pak Yahya. Waduh ini dahsyat Pak. Ini dahsyat luar biasa Pak. Luar biasa. Saya mau apa korelasinya Pak dengan Ibrani 12 ayat 1 dan 2 Pak? Thank you Pak. Ya, sangat erat, Pak. Sangat erat korelasinya. Karena Ibrani 12 ini kan merupakan terusan daripada Ibrani 11. Ya. Jadi kalau kita membaca Ibrani, tentu saja kalau kita baca harus berkesinambungan karena para penulisnya di awalnya mereka tidak bikin pasal dan ayat. Jadi sebenarnya Ibrani 12 ini memperlihatkan bagaimana kehidupan kita yang sekarang, ya kan? Karena banyak saksi ini artinya secara iman tuh kita terlihat dengan jelas, hidup kita terbuka pada semua orang. Nah, karena itu maka kita harus, ya ini dia katakan, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Tentu saja beban-beban ini itu bukan
beban-beban hidup kita yang susah, bukan itu. Tapi beban-beban yang merintangi perjalanan iman kita. Ini yang dimaksudkan dengan menanggalkan semua beban. Jadi menanggalkan. Kenapa? Karena kita sedang berlomba, karena kita sedang berjuang. Ini dia. Dan perjuangan kita itu diarahkan kepada Kristus, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Tentu saja seperti yang kita katakan, iman itu kan untuk kehidupan dalam Kristus. Jadi tertuju kepada Kristus, tertuju kepada iman yang sudah diberikan kepada kita. Imannya apa? Misalnya kekudusan. Ya kita tertuju kepada kekudusan itu. Nah, segala beban yang merintangi supaya kekudusan itu kita bisa capai, tanda kutipnya hidup tetap di dalam kekudusan Allah, maka beban-beban itu kita tanggalkan. Tentu saja kekudusan Allah yang saya maksud ini berbeda dengan kekudusan yang diajarkan dalam agama-agama Kristen. Berbeda. Ya. Karena Kristuslah kekudusan kita. Jadi mata kita tertuju kepada Yesus. Yesus yang mana? Sekali lagi bukan Yesus hayalan. Bukan kita menghayal Yesus 2000 tahun yang lalu pernah datang ke dalam dunia ini. Bukan. Tetapi kepada kita diperlihatkan Kristus itu, dibukakan Kristus itu. Dan itulah iman. Yang dibukakan ini diperlihatkan, maka kita tertuju kepada hal itu. Kita tertuju kepada iman itu, maka kita akan menanggalkan semua beban-beban. Kita ambil contoh saja salah satunya di dalam Ibrani 11. Jadi sebelum penulis Ibrani ini menuliskan kitab pasal 12 ini, dia membahas tentang kehidupan orang di dalam iman. Bagaimana Habel, bagaimana Henok, bagaimana Nuh, bagaimana Abraham, bagaimana Ishak, bagaimana Yakub gitu. Mereka bertahan di dalam keberadaan mereka. Nah, yang saya coba ambil di sini bagaimana Musa. Ya. Perhatikan bagaimana Musa itu di dalam ayat 23 dan seterusnya dalam Ibrani 11 ini. Dia katakan dengan bagus sekali. Karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia menolak predikat yang dia dapat dari dunia itu. Padahal dia calon raja, dia pangeran, dia menolak hal itu. Bahkan dia katakan dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dunia. Di sisi yang lain dia katakan dengan bagus sekali ini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi dia bandingkan harta yang dia akan miliki dari dunia dan Kristus sebagai imannya dia, harta yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia itu. Dia arahkan pandangannya kepada upah, kepada kemenangan tadi yang disebut di dalam Ibrani 12. Jadi sangat erat sekali Pak Yosef ikatan Ibrani 12 itu. Sebenarnya kita ini sudah dibekali dengan hal itu, ya. Kristus sudah diperlihatkan, sekarang tinggal bagaimana kita melihat betapa berharganya berlian itu sehingga kita mau menjual segala yang kita punya. Menanggalkan yang kita punya. Tentu saja saya harus katakan lagi sekali, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini bukan diperbandingkan dengan bekerja dan Kristus. Tidak. Ini diperbandingkan tentang Kristus dengan dunia. Kehidupan agamawi itu sudah bukan kita lagi. Ini yang kita harus sadari. Saya bukan itu lagi. Saya bukan dia lagi. Oke Pak, clear Pak. Clear Pak. Thank you Pak JK. Ya Pak Jo, thank you ya. Tuhan berkati. Pak Jo, ya. Kalau kita melihat satu perbandingan di mana Paulus mengakhirinya dengan satu pertandingan atau pertarungan iman ini dengan baik, sementara di Perjanjian Lama kita mengenal Salomo yang pertarungan ini diakhiri dengan kegagalan, gagal total gitu. Dia memulai dengan hikmat yang berasal dari Allah, tapi kemudian dia hidup dalam dengan elemen-elemen dunia. Dia hidup menikmati elemen-elemen dunia itu sehingga akhirnya dia jatuh ke terpuruk luar biasa. Mungkin di akhir hidupnya dia termasuk orang yang tidak melihat janji Kristus itu, yang tidak masuk dalam realitas Kristus itu. Jadi kalau pemikiran saya sih bahwa pertarungan ini ya nggak boleh ada kompromi dengan elemen-elemen dunia, termasuk dengan pengetahuan kita yang lama. Artinya ketika Kristus diberikan, dianugerahkan iman itu, akses itu kita pakai hanya melulu untuk Kristus, tidak ada yang lain.
tidak boleh mencampur adukan, kemudian hal itu benar-benar kita matikan satu persatu apa yang timbul dalam hati yang bukan berasal dari Kristus. Mohon pendapat Pak JK. Terima kasih Pak. Justru bagus Pak hal itu, karena itulah diperlihatkan bahwa sekalipun seseorang punya iman atau hikmat, dia bisa mengakhirinya dengan daging. Nah, ini juga akan bertentangan dengan pemahaman dari denominasi lain yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Paulus bahkan di dalam jemaat Galatia kan memperlihatkan hal itu. Ketika dia berbicara tentang mereka berbalik kepada hukum Taurat. Galatia 3 ayatnya yang ke 1, 2, dan 3 itu kan bagus sekali dikatakan. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi ada possibility-nya. Kalau kita lihat dalam uraian Rasul Paulus ini ada possibility bahwa kita yang sudah hidup dalam roh bisa mengakhiri dalam daging. Sekali lagi itu karena kita terpesona dengan bujukan-bujukan dari dunia. Karena kita tidak bisa menanggalkan, karena kita tidak bisa menolak apa yang dunia tawarkan. Kalau menurut saya ini bukan sesuatu yang sederhana, ini suatu ancaman sebenarnya. Namun bagi kita yang sudah biasa, bagi kita yang dewasa, sebenarnya kan mudah mengatasi hal tersebut, seharusnya ya. Tetapi contoh-contoh yang ada itu justru membuat kita supaya kita waspada. Jangan sampai kita justru lengah. Nah, seperti Salomo, sebenarnya dia kan lengah karena faktor istri-istrinya kan Pak. Jadi orang terdekat itu sesuatu yang juga bisa membuat kita lengah. Teman, istri, suami, atau hal-hal yang memang masih menjadi istilahnya masih kuat bagi kita sebagai sesuatu yang melekat dengan diri kita. Itu bisa menjadi faktor yang kuat sebagai yang akan memicu kita untuk bisa meninggalkan. Itu tentu saja perlu diperhatikan. Oke, clear Pak. Terima kasih. Thank you Pak. Baik Pak Im, terima kasih. Pertama begini Pak, dipakai kata pertandingan atau dipakai kata berjuang. Nah, unsur-unsur dari pertandingan itu ada lawan, ada target, ada periode waktu, ada rule of game-nya, ada hadiahnya. Nah, saya mau soroti adalah lawannya. Kalau misalnya di pertandingan itu, pertandingan yang dimaksud dari 1 Timotius 6 ayat 12, bertandingnya, lawannya siapa Pak? Lawannya diri kita sendiri sebenarnya. Keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita, yang dengan jelas sekali sudah diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 7 tadi Pak. Makanya Paulus katakan ada hukum lain. Ini hukum lain ini lawannya, yang berjuang di dalam anggota-anggota tubuh. Baik, apakah maksud saya begini Pak, makna bertanding yang ada waktu zaman itu adalah bertanding 1 lawan 1 seperti gladiator lah gitu. Itu cuma ada 2 pilihannya, yang menang hidup, yang kalah mati. Jadi apakah ini terkait dengan Kolose 3 ayat 5, unsur-unsur yang ada dalam diri kita tuh memang dimatikan gitu, dan itulah yang dikatakan kita memenangkannya. Saya ambil Kolose 3 ayat 5 ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apakah bertandingnya melawan hal-hal seperti itu maksud saya? Justru bukan seperti itu. Kan kalau kita lihat seperti ini, segala sesuatu yang duniawi, ini kan kita tahu hal-hal yang negatif kan? Oke.
Nah, sementara kita tahu yang menjadi musuh kita kan bukan cuma hal yang negatif kan, tapi termasuk hal-hal yang kita anggap positif. Misalnya kebanggaan kita akan dunia, itu kan positif kan, bukan hal. Kalau cuma sampai di sini kan kita bisa melihat agama pun juga mengajarkan hal ini, gitu. Nah, tapi justru segala sesuatu yang sebenarnya bukan lagi Kristus. Jadi tolak ukurnya perbandingannya Kristus. Oke. Baik, Pak. Misalnya nih, saya ambil contoh lagi. Tadi kepada jemaat di Galatia, Paulus tidak mengupas soal hal-hal yang jahat. Dalam Galatia 3 itu Paulus mengupas justru mereka yang berbalik kepada hukum Taurat. Nah, apakah hukum Taurat itu jahat? Kan tidak. Hukum Taurat kan tidak jahat. Di satu sisi kita lihat hukum Taurat itu kudus. Tapi Paulus katakan, justru kamu berbalik ke hukum Taurat itu tanda kutipnya kamu tidak berjuang dengan iman. Itu yang terlihatnya. Kamu mengakhirinya dalam daging. Nah ini. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang sebenarnya kalau kita pikir itu benar. Misalnya sama seperti yang kita sering suarakan. Kalau kita kembali kepada agamawi, aturan-aturan agama, ajaran-ajaran agama, itu sama dengan kita mengakhirinya di dalam daging. Jadi sama hal tersebut. Jadi bukan hanya hal-hal yang negatif gitu Pak. Nah, tapi sekali lagi kita melihat lawannya itu adalah dunia, di mana walaupun dalam kita tapi hal-hal yang duniawi yang di dalam kita itu Pak. Oke. Sangat jelas Pak bahwa itu adalah lawannya kita sendiri ya. Iya, dunia yang sudah kita miliki itu ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih Pak Ju. Ya. Selamat sore Pak JK. Sore Pak. Dari pemahaman saya yang saya tangkap, iman adalah realita Kristus. Dan tidak mungkin orang berhikmat tanpa beriman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman diberikan kepada orang yang lahir baru, sehingga mereka bisa hidup dalam lingkungan hidup baru. Arti kehidupan baru adalah Kristus yang hidup dalam hidup kita orang percaya yang sudah lahir baru. Kita tahu Rasul Paulus adalah orang yang beriman karena Kristus adalah kehidupannya, Pak. Apakah iman sekarang sama dengan iman zaman Rasul Paulus? Karena dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 9 dikatakan, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nah, apakah orang berhikmat atau orang beriman bisa melihat orang lain, Pak? Beriman atau tidak? Terima kasih, Pak. Oke, iman tidak pernah berubah karena iman itu kan Kristus. Oke. Jadi iman, kalau kita bicara iman sama tetap, ya. Karena itu sekali lagi pikiran Kristus. Nah, apakah orang yang hidup di dalam Kristus bisa menilai yang lain? Bisa. Kalau kejadian seperti itu terlihat bisa. Dan kemarin kita sudah ambil ayat itu, coba kita lihat juga di dalam 1 Korintus 2. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, ayat 15. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi dia menilai, bisa Pak. Dia punya hikmat. Dia punya pikiran Kristus. Jadi dia melihat sesuatu, dia bisa menilai. Oh ini begini orang, ini begini, oh ini begini, bisa. Bisa kalau gitu. Kalau kita bicara Kristus ya. Cuman apakah kalau ada orang bisa menilai maka bahwa orang itu adalah orang beriman? Tidak juga seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan dibalik gitu loh. Orang yang beriman, orang yang hidup dalam Kristus, orang yang punya hikmat Allah, orang yang punya pikiran Kristus, dia bisa menilai segala sesuatu. Itu pasti. Tapi orang yang bisa menilai, menerawang begitu, oh orang kamu gini-gini ini belum tentu juga adalah orang yang beriman. Nah ini jangan dibalik ya. Oke. Kalau gitu Pak, kalau orang yang sakit, misalkan ada penderitanya dan katakanlah dia beriman, kenapa sekarang ini nggak bisa sembuh Pak? Ya jangan-jangan. Apa karena orang itu kurang iman? Ya jangan-jangan nggak beriman. Jadi sederhana kan, orang itu cuma orang Kristen kok. Orang beragama Kristen itu bukan orang beriman. Berbeda sekali. Di zaman Rasul Paulus, itu orang beragama Yahudi. Seperti yang saya katakan, agama Yahudi jauh lebih baik daripada agama Kristen. Mereka orang-orang Israel itu orang-orang yang memiliki janji-janji Allah.
Orang Kristen, agama Kristen, tidak punya janji-janji Allah. Jadi orang beragama Yahudi, pada saat itu karena dia orang Israel, harusnya jauh lebih bagus. Itu pun tidak punya iman. Nah, bagaimana pula kita yang orang beragama Kristen? Belum tentu juga punya iman. Apalagi kalau kita cuma mengerti iman dari ajaran agama kita, maka kita tidak punya iman. Tapi kita berimajinasi, kita punya iman. Gitu. Jadi orang itu sakit atau nggak sakit, tapi kalau dia tidak punya iman, ya makanya dia akan salah mengerti tentang Kristus, akan tentang kesembuhan, tentang apalah yang dia harapkan. Karena harapan kesembuhannya itu menurut pemahaman agama dia, menurut iman agama dia, bukan menurut Kristus. Ini yang sebenarnya harus diatasi oleh kita. Jadi sehingga kita tidak hidup menurut iman yang diajarkan agama, tapi kita hidup menurut iman anak Allah. Kan ada perbedaan iman anak Allah dengan ajaran agama, kan, Pak? Iya. Iya. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ju. Baik, Pak Saragi. Terima kasih juga. Kembali lagi saya mau bertanya mengenai banyak kalangan Kristen yang berpikir bahwa Efesus 2 ayat 9-10 itu sebagai dasarnya. Artinya itu yang lebih diandalkan dibandingkan 1 Timotius 6 ayat 12 itu. Nah, Efesus 2 ayat 9-10 mengatakan begini, Pak. Efesus 2 ayat 8 ayat 9. 8 dan 9 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tersirat di sini, mereka ambil kesimpulan bahwa iman itu diberikan oleh Allah, sehingga mereka pasif. Jadi kontrasnya bahwa kalau sudah terima iman, kenapa harus bertanding lagi? Kira-kira begitu, Pak. Itu banyak yang salah menempatkan kira-kira atau salah memahami. Yang mana porsi dari Efesus 2 ayat 8-9, yang mana 1 Timotius 6 ayat 12. Silakan, Pak. Iya, karena kan mereka tidak mengerti apa itu iman. Oke. Jadi karena mereka tidak mengerti apa itu iman, maka mereka membanding-bandingkan tulisan Paulus yang satu dengan yang satunya lagi. Seakan-akan itu ada dua orang yang berbeda yang menulis yang tidak punya pemikiran yang sama. Paulus tentu saja menulis di satu sisi ya keterbatasan, ada fokusnya sendiri. Efesus punya fokus sendiri, Galatia punya fokus sendiri, tetapi bukan berarti kitab yang satu menghilangkan kitab yang lainnya. Justru kita harus tetap bisa mengadopsi semuanya. Lalu mengadjust kita punya pola pikir dengan semua pola pikirnya Paulus itu. Jadi kalau di satu sisi dia katakan semua itu kasih karunia, betul. Tapi kasih karunia itu kan kehidupan. Jadi harus dihidupi. Nah di sisi yang lain Paulus katakan pertandingan. Pertandingan itu bicara kehidupannya. Jadi ada satu istilahnya sesuatu yang diberikan, tetapi diberikan ini harus ditindaklanjuti dengan kehidupan. Karena yang diberikan pada kita itu kehidupan. Nah, bagaimana proses dalam kehidupannya? Itulah yang Paulus katakan tentang perjuangan. Ada perjuangan, ada perjuangan. Samalah dengan seorang anak kecil ketika dia lahir ke dalam dunia, dia kan kita ajar untuk berjuang. Ya. Memangnya ketika anak kecil dalam dunia ini udah kita bilang udahlah kamu tenanglah, pokoknya kamu hidup selamanya, kamu pasti dijaga, akan dipelihara begitu. Apa begitu maksud kita? Walaupun kita mengatakan kepada dia, Papa akan tetap menyertai kamu, ya kan? Tapi kan kita akan ajarkan dia bagaimana dia fight dalam dunia ini. Nah, itu kata fight-nya di situ. Kata perjuangannya, bagaimana dia harus bisa mengatasi masalah-masalah dunia ini. Kenapa? Karena memang itulah gambaran. Jadi kehidupan dalam dunia itu gambaran bagaimana sebuah kehidupan. Demikian pula kehidupan dalam Kristus. Di sisi yang lain, Paulus katakan kasih karunia Allah beserta dengan kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan melindungi kita. Tapi bukan berarti kita ini menerima benda, terima uang, terima makanan, tinggal disuapin. Bukan itu. Kita itu menerima kehidupan. Jadi kehidupan itu harus berjuang. Kehidupan itu harus bertindak. Nah ini. Jadi kita harus bisa mengerti makna kata pemberian Allah itu. Iya. Jadi tidak pasif ya Pak ya. Iya. Bahkan ketika Paulus menulis ayat yang dikatakan kita menerima kasih karunia itu pun dia tidak bermaksud kamu pasif saja. Tidak juga dia maksudkan seperti itu. Baik. Oke. Silakan Pak Riyadi. Ya. Begini Pak, mengenai pertandingan iman ya Pak ya. Jadi sampaikan bahwa pertandingan iman itu adalah diri sendiri ya Pak. Karena
berbeda dengan pemahaman-pemahaman waktu dulu Pak, bahwa pertandingan itu adalah save the people, maksudnya menyelamatkan jiwa-jiwa, dan pertandingan itu seperti kayak ada di luar kita gitu Pak, tapi ini pertandingan diri sendiri. Nah, saya ingin meng-capture mengenai kisah Ayub Pak. Kisah Ayub di situ yang Pak JK sampaikan tadi, memang kadang-kadang orang-orang terdekat dari Ayub itu yang justru malah menjadi batu sandungan ya Pak. Dalam hal ini adalah dari istri Ayub sendiri, di mana waktu Ayub dicobai justru istrinya tidak menguatkan, tetapi malah menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya sendiri. Tetapi di situ dikisahkan bahwa kisah Ayub waktu diperlakukan seperti itu oleh orang terdekatnya, dia tidak melawan, tetapi hanya menyimpannya di dalam hati. Begitu juga kisah di Maria ya Pak. Maria banyak kisah-kisahnya yang itu disimpan di dalam hatinya sendiri dalam hal pertandingan iman. Jadi untuk iman itu sendiri Pak, karena kita dulu sering dicekoki tentang kita jangan sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi sibuk juga menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dan di kehidupan kita. Tapi kesimpulan saya yang saya dapatkan bahwa pertandingan iman itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk orang lain itu adalah dampaknya Pak. Jadi kita nggak usah pusing mikirin orang lain, tetapi yang penting diri kita sendiri dulu, dan dampaknya ke orang lain itu otomatis. Apakah seperti itu Pak? Iya, itu sudah tepat itu. Karena iman kan diberikan kepada kita masing-masing. Otomatis yang bertanggung jawab memperjuangkan itu adalah kita masing-masing. Soal nanti berdampak pada orang lain, ya itu nggak ada masalah. Bahkan, nah ini dia, ke satu orang bisa dampaknya baik, tapi ke satu orang lain dampaknya tidak baik. Gitu. Jadi kita jangan berharap bahwa dampaknya itu akan selalu baik pada semua orang. Jadi jangan kita berharap kalau saya hidup dengan iman, maka saya akan menyenangkan semua orang. Kalau saya hidup dengan iman, maka banyak orang akan percaya. Jadi jangan berharap seperti itu. Justru kalau kita berharap seperti itu, kita salah melihat. Karena iman diberikan kepada kita untuk kita melihat. Bukan supaya orang lain yang melihatnya, tapi kita yang melihat. Soal orang lain melihat, kan mereka akan menilai menurut mereka punya pemahaman, Pak. Jadi pemahaman mereka ini akan mendatangkan suatu kesimpulan kepada mereka masing-masing, begitu. Jadi persepsi saya kalau orang hidup benar itu pasti yang dibilang Pak JK itu pasti menghasilkan dampak yang baik, belum tentu itu ya Pak. Jadi tergantung orang lain memandangnya bagaimana. Jadi kita nggak usah pusing masalah orang lain memandang kita hidup seperti apa gitu ya Pak ya. Ya, saya rasa contohnya banyak kan di Alkitab ya. Jangankan Rasul, Yesus aja kurang baik apa? Kalau kita mau bicara Yesus, yang mati dia bangkitkan, yang sakit dia sembuhkan, yang lapar dia kasih makan. Tetap aja dia disalibkan. Tetap aja yang musuhin dia banyak sekali. Iya kan, jadi persepsi orang itu jangan dipikirkan. Yang harus kita pikirkan tuh Kristus. Asal memang sesuai dengan Kristus, ya sudah. Ya. Asal kita tahu, oh ini Kristus. Ya kita hidup menurut itu, ya sudah. Berjalan aja. Nanti kita akan bertumbuh. Nah, persepsi orang beda-beda nanti, gitu loh Pak. Itu harus kita hadapi persepsi orang. Oke. Oke Pak, thank you Pak. Baik, sebelum Bapak Ibu masuk dalam pertanyaan berikutnya, saya akan coba masuk dalam satu pertanyaan. Pertanyaannya begini Pak, apakah hidup yang kekal yang ada di 1 Timotius 6 ayat 12 ini, itu juga hidup yang kekal yang sama yang di Yohanes 3 ayat 16. Di Yohanes 3 ayat 16, hidup kekal itu diberikan. Iya. Jadi kalau di
Yohanes itu jelas kan mengatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal, karena Yesus itu adalah hidup kekal itu sendiri kan. Nah, kemudian yang diberikan ini tanda kutipnya ya kita harus ikuti. Disebut dengan lay on. Jadi bukan rebutlah tapi bertahanlah gitu kan. Dengan kata lain tinggallah. Nah, ini kan disebut nih lay on eternal life itu. Jadi tinggallah. Bagaimana kita tinggal di dalam hidup yang kekal itu? Ya itu berjuang. Kenapa kita perlu perjuangan? Karena sekali lagi kita masih ada di environment. Jadi environment kita yang sekarang ini, walaupun kita sudah dalam krisis, tapi tubuh kita ini ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa itu. Dan daging ini juga punya keinginan yang sama. Nah, ini hal-hal yang memang harus dilakukan. Kita harus kerjakan karena kita sudah punya hidup yang kekal. Makanya kita perlu tanda kutipnya berjuang. Sama seperti begini. Tubuh ini kan harus berjuang melawan sakit penyakit, melawan virus. Bagaimana? Ya caranya jangan bergaul dengan virus, jangan berada di environment yang bervirus. Nah, itu tandanya berjuang. Itu sama dengan mengerjakan kita punya keselamatan. Cuman sayangnya begini maksud saya. Kadang-kala kita dengan pemikiran agama, kita ini berpikir seperti robot. Sudah dikasih keselamatan, ya sudah, saya pasti selamat. Jadi bagaimanapun model saya hidup, kan saya mau hidup bergaul dengan apa saja, suka saya, yang penting saya sudah dapat keselamatan. Itu konsep keselamatan yang salah yang ditanamkan oleh agama. Iya. Jadi pengajaran yang salah dari agama ini memberikan kita pengertian yang salah. Jadi ada environment dalam Kristus yang terpelihara demikian rupa, yang kudus demikian rupa, yang tidak boleh bercampur dengan dunia. Nah, itu yang diperkenalkan kepada kita, bahwa kamu harus kudus, bahwa kamu harus terpisah. Itu yang sebenarnya yang diperkenalkan. Nah, kita berjuang melawan lawannya yang tidak kudus, yang tidak benar. Ya. Oke, kalau saya simpulkan apa yang Pak JK paparkan sore ini, lebih condong kalau bertanding itu diganti ataupun ikutin versi King James lebih gampang memahaminya, Pak. Jadi memang hidup ini seperti bertempur. Nah, kalau saya melihatnya, Pak, bertanding atau bertempur dalam iman itu kembali ke tanah Kanaan lagi, Pak. Jadi kita ini dituntut untuk berperang atau bertempur. Tugas kita adalah bagaimana mematikan kedagingan manusia lama kita. Jadi saya menyimpulkan hidup dipimpin oleh Roh dengan paralel mematikan manusia lama kita. Itu pertandingan atau pertempuran iman itu. Jadi kan iman ini kan Kristus. Seperti yang Pak Yaya gambarkan tentang benih. 4 macam tanah. Oke. 4 macam tanah itu kan benihnya adalah Kristus. Tanah itulah hati manusia. Sama dengan tetangga Kanaan, bahwa setiap hari, setiap detik kita bertempur dengan segala keinginan duniawi, dagingan manusia lama kita. Di sisi lain kita ingin menjaga benih itu tetap tumbuh gitu, Pak. Benih itulah harus memberi hidup kita sampai kemuliaan Kristus nyata. Itulah kemenangan iman. Selama iman itu tumbuh dengan benar, iman anak Allah ini ya Pak, bukan iman yang versi gereja ya. Jadi kita bertanding untuk menjaga benih ini agar Kristus tumbuh dalam hidup kita, hati kita, segenap seluruh aspek kehidupan kita. Kita perang melawan semua bentuk keinginan daging, hawa nafsu tadi, manusia lama lah. Jadi ini memang pertempuran antara roh dan daging. Siapa yang bisa menjaga bahwa iman itu yang lebih banyak dimanifestasikan, iman itu yang memerintah dalam hidup kita, itulah kemenangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Kristus. Iya. Kemenangan itu tidak kita ukur dengan hal-hal yang fisik ya. Jadi kemenangan itu adalah kehidupan sebenarnya. Kehidupan yang sudah berjalan dengan baik di dalam Kristus. Iman itu.
Jadi sama seperti anak kecil. Waktu dia masih kecil, masih belum bisa berjalan, dia kan tertatih-tatih. Seakan-akan dia masih berjuang gitu loh, supaya dia bisa berjalan. Nah, ketika dia sudah bisa berjalan normal, yaitu kemenangan sebenarnya. Artinya dia sudah stabil. Nah, jadi kita tidak bisa ukur dengan hal-hal yang dengan dunia. Kita justru mengukurnya di dalam Kristus. Bagaimana kita tetap tegak berdiri, kita tetap bertindak sesuai dengan apa yang dibukakan kepada kita. Itu kurang lebih dia punya tolak ukurnya pada kita, gitu Pak. Oke, tangkap. Iya. Baik, terima kasih Pak Tony. Oke, Pak Vincent. Iya, oke. Ya, ini menggarisbawahi tadi ya, bahwa kesalahpahaman, kalau saya melihat pada diri saya yang tadinya di lingkup agamawi itu kan melihat bahwa bahkan bisa jadi manusia lama yang masih mengikuti saya, pola iman itu yang kalau dari sequence-nya gitu ya Pak ya. Pertama, manusia agamawi berpikir bahwa dengan iman kita bisa mengklaim mendapatkan apa yang kita inginkan secara jasmaniah yang tadi sudah disampaikan. Yang mau anak, yang mau mobil, yang mau segala macam proyeknya berhasil. Ini sedikit menggarisbawahi ya Pak. Kemudian ketika masuk kepada dalam konteks manusia baru atau dalam kehidupan baru. Nah, kehidupan manusia lama ini kan juga sering mengganggu, Pak. Wah, kita sudah di dalam Kristus, artinya kita bisa mengklaim semua janji-janji Allah yang ada di dalam Kristus ini. Nah, jadi seolah-olah kesannya ini semua taken for granted gitu, ya. Semua kayaknya dilihat dari, wah pokoknya kalau saya ngikut Kristus ada apanya gitu. Ada apa-apanya di balik itu. Sekalipun sudah menjadi manusia baru. Makanya itu tadi yang Pak JK katakan, ada kegagalan manusia baru bahkan dalam diri sekaliber Salomo. Jadi betul Pak, saya setuju. Anasir lama ini yang menganggap bahwa mengikut Kristus atau memilih untuk menjadi hidup baru ini masih punya pemahaman ingin apa-apanya dari Kristus, ingin mendapatkan sesuatu dari Kristus. Wah, macam-macam ya itu kalau kita bisa jabarkan. Apakah lebih berpengetahuan, lebih berhikmat, dan lain sebagainya. Dan ini ketika kehidupan lama itu sempat yang Pak JK jelaskan itu kemudian kembali merongrong dan kita akhirnya kembali lagi kehidupan lama kita, ya kembalilah kita jatuh lagi ke dalam manusia lama kita sekalipun kita sudah menjadi manusia baru. Jadi yang mungkin ya Pak JK, apakah Pak Joshua ya, iman itu bukan berbicara untuk mengklaim segala hal di dalam Kristus, tetapi untuk melihat, mendengarkan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, jadi kalau dilihat dari konteks itu, sebenarnya kan bagaimana kita selalu menyesuaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan Allah yang harus menyesuaikan apa yang menjadi keinginan kita, kehendak kita. Yang selalu Pak JK tekankan, lagi-lagi sudut pandangnya kita terus. Nah, ini yang saya rasa perjuangan itu, pertandingan itu, saya meminjam lagi ya apa yang Pak JK sempat katakan. Perjuangan untuk menyesuaikan pemahaman kita agar sama dengan apa yang Allah inginkan. Sudut pandang kita harus sama, persepsi kita harus sama, perspektif kita harus sama dengan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi bukan apa yang diinginkan kita. Nah, memang perjuangan itu tidak mudah. Karena selalu tadi yang Pak JK sampaikan, wah terganggu terus. Oleh anasir duniawi itu selalu membelokkan terus. Perspektif kita terbelokkan lagi.
selalu seperti itu. Nah, tapi karena ada law-nya Tuhan, ada rules-nya Tuhan, kalau tetap berada di dalam garis itu, fokus di dalam lainnya Tuhan, pattern-nya Tuhan, ya disitulah kita bisa mendapatkan kemenangan. Mungkin terima kasih Pak, selamat sore. Baik Pak Vincent, terima kasih. Baik, Pak Untung tadi ada yang mau disampaikan Pak? Saya dengar tadi Bro Joshua bicara mengenai kira-kira kapan itu merasa dirinya waktu itu udah Christ in you. Nah, saya juga jadi sebenarnya masih ragu kapan sebenarnya sih setiap orang tuh menerima Christ in you. Ini mau ditanyakan kepada Bro Yahya. Tolong jelaskan. Ya. Sebenarnya semua orang ketika dia menerima lahir baru, itu berarti dia sudah menerima Kristus. Karena yang ada di dalam kita itu sebagai benih, itu kan adalah Kristus. Ya. Nah, cuman kesadaran orang itu akan Kristus yang ada di dalam dia, itu berbeda-beda lah setiap orang. Tentu saja, kesadaran itu kan tergantung pemahaman dia. Sama seperti anak kecil lah. Dia kan waktu lahir ke dalam dunia ini, dia belum tahu yang mana bapaknya, yang mana ibunya. Nah, nanti dalam pertumbuhan dia, dengan kesadaran dia, dengan pemahaman dia, baru dia tahu bapaknya ini atau bapaknya yang itu. Maksud saya begini, ada saja kan misalnya ada anak angkat. Waktu dia ada di dalam sebuah keluarga yang dia angkat, itu dia nggak tahu itu bahwa bapaknya itu adalah bapak angkat. Nanti seiring dengan pemahaman dia, baru dia tahu, oh ternyata bapak saya ini bapak angkat. Dia punya bapak yang melahirkan berbeda lagi. Jadi faktor pemahaman ini penting bagi kita. Nah, bagaimana kita tahu dan memahami Christ in you itu, tentu saja dijabarkan banyak dalam Alkitab, ya. Dengan adanya semacam, tanda kutipnya, kalau saya mau katakan, adanya suatu tuntutan untuk hidup berbeda dengan dunia, itu sudah menandakan bahwa ada kehidupan lain, ada hukum lain dalam diri kita yang bertentangan dengan dunia. Karena dia menuntut untuk hidup berbeda dengan dunia. Kalau tidak ada tuntutan untuk berbeda dengan dunia, maka kita tahu tidak ada hukum lain dalam diri kita. Jadi kalau ada hukum lain dalam diri kita, berarti ada satu kehidupan. Karena hukum itu kan berbicara kehidupan. Nah, dengan adanya hal-hal ini yang dalam kita ya, bukan dalam kata orang, bukan dalam kata Alkitab. Alkitab jelas menuliskan hal itu. Tapi dalam pengalaman pribadi kita, kalau kita sudah mulai melihat adanya tuntutan Kristus, maka kita punya kepastian bahwa saya punya kehidupan yang lain dalam saya, yaitu Kristus. Gitu. Atau dengan kata lain, Paulus katakan sebenarnya Kristus itulah kehidupan saya satu-satunya. Cuman karena saya belum mengerti, maka saya pikir saya punya kehidupan itu masih yang dunia. Sebenarnya ketika kita menerima hidup baru, maka hanya Kristus hidup kita. Tapi kan perlu diadakan pembaharuan di dalam level pemahaman bahwa kamu ini punya bapak yang sesungguhnya, bukan bapak angkat. Ya, kenallah bapak kamu yang sesungguhnya, gitu. Jadi kamu ini punya hidup yang sesungguhnya, Kristus itu. Yang selama ini kita pikir itu hanya pemahaman-pemahaman biasa begitu. Tapi ternyata seiring perjalanan kita mulai mengenal tuntutan-tuntutan atau hukum-hukum Allah itu. Paling tidak, kalau menurut saya, itu indikasi bahwa kita sudah memiliki Kristus. Cuma tinggal nanti dalam pengenalan akan Kristus ini, terjadilah perkembangan pemahaman, lalu tindakan-tindakan kita yang tadi disebut dengan pertandingan iman atau perjuangan iman. Bagaimana Kristus yang sudah menjadi kehidupan kita ini lebih dominan sekarang, harusnya. Yang terpenting yang pertama tadi itu, saya sadar dulu bahwa saya ini punya hidup yang berbeda.
Nah, nanti hidup saya yang berbeda ini yang akan dominan. Kristus yang dalam saya ini lama-lama akan dominan. Paling tidak dari level kesadaran kita mengizinkan istilahnya. Ya udahlah, Kristus yang memimpin. Ya udah, saya mengikuti Kristus. Kayak gitu loh, Pak. Ya. Jelas. Terima kasih. Oke, Pak Untung. Terima kasih. Bro Joshua. Thank you. Ya, saya juga apa yang disampaikan Pak JK itu mengingatkan saya begini, Pak. Salah satunya, gerbang. Ketika saya berpikir, oh, saya sudah tidak dalam hidup yang lama adalah begini. Ketika apa yang dulu saya pikirkan itu benar, saya mulai salahkan dia. Karena saya punya referensi yang banyak. Ketika saya mulai menyalahkan itu dan akhirnya saya firm dengan, oh, ini salah, itu salah. Itu menurut saya sih satu, ya seperti tadi Pak JK sampaikan, satu indikator. Indikator bahwa, oh ini lama-lama kalau saya salahin ini semua, saya jadi bukan saya lagi. Iya, benar. Saya nggak kenal diri lagi, bukan saya lagi, saya pikir. Tapi mengambil resiko itu, akhirnya saya tahu, berjalannya waktu memang ada kehidupan baru yang bermain di situ. Bukan karena pikiran saya sendiri yang mengolahnya, tetapi dia terus kasih insight gitu. Betul. Sampai akhirnya kita memang nggak punya apa-apa lagi. Kebenaran yang di kita itu, yang kita dulu pahami itu ternyata harus diuji gitu. Padahal dulu itu firm banget rasanya. Tapi kita ngerasa itu harus diuji. Ya. Mau mengujinya itu saja, itu satu perjuangan itu, Mas. Oh iya. Ya. Dan saya melihat ini perjalanan Paulus. Ya. Artinya ini normal buat orang yang sudah dalam Kristus. Karena Paulus, dia kan nggak pernah belajar hal ini ketika dia hidup di dalam hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu hidupnya dia. Yeah. Tapi ketika Kristus datang pada dia, menegur dia, itu dia langsung istilahnya jungkir balik semua pemahaman dia akan hukum Taurat. Bahkan kita bisa lihat seakan-akan dia menentang hukum Taurat. Walaupun dia tidak menentang ya, tapi dalam kupasan-kupasannya dia memperlihatkan bagaimana hukum Taurat itu tidak berlaku. Dan kemudian yang saya senang waktu dia katakan di dalam Roma 7 itu, saya share lagi ya, dia katakan dengan jelas, demikianlah aku dapati hukum ini. Ini kan tidak ada ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tidak ada ini. Tidak ada tulisan seperti ini, jika aku menghendaki berbuat baik, apa yang jahat ada padaku. Ini bukan referensi ayat-ayat Perjanjian Lama, tetapi ini perjalanan dia. Sampai dia bisa melihat, oh, ternyata dalam saya itu ada tanda kutipnya 2 hukum yang memerintah. Nah, saya mau ikut yang mana? Saya mau bertahan dengan yang mana? Saya lihat itu memang suatu istilahnya malah bagus buat kita, karena ada contoh dari seseorang yang tadinya menolak Allah dan hidup dalam tanda kutipnya kebenaran-kebenaran yang dia pikir Allah, sekarang dia melihat Allah, melihat realita Allah, melihat iman itu. Lalu bagaimana kita bisa melihat tindakan Rasul Paulus? Saya melihat tindakan Rasul Paulus itu hebat sekali. Bayangkan, dia tinggalkan semua istilahnya apa ya, kemegahan-kemegahan duniawinya dia. Dia kan tokoh dalam ahli Taurat. Dia tokoh dalam pemikiran-pemikiran Israel, dalam bagaimana menjabarkan hukum Taurat. Bahkan dia pemimpin untuk mengejar orang-orang sekte yang dibilang sesat itu. Namun kita bisa lihat terjadi pembalikan bukan karena kedudukan dunia, tapi karena pemahaman. Nah ini dia. Jadi bukan karena dia ditawarkan, ya udahlah kamu untuk ini kamu masuk aja ke kami supaya kamu bisa jadi tokoh. Bukan itu. Tapi justru karena pemahaman dia, maka dia bertindak demikian. Nah ini jadi memang di level pemahaman, Pak. Dalam batin kita pergumulan itu. Ya. Baik. Pak Joshua. Ya, silakan Pak Agus, silakan. Iya, Pak JK, sedikit saja pertanyaan tadi terkait dengan bahwa
kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam kita ketika kita tahu ada hukum-hukum yang di dalam kita yang berjuang untuk sebuah hidup yang benar, itu hidup yang menurut Kristus, hidup yang saleh, itu kita menyadari ada dalam kita. Nah, tapi juga pertanyaan saya tuh, apakah itu keinginan untuk hidup yang benar atau saleh itu bukan juga bisa jadi juga sebuah suara hati nurani, atau misalnya hasil, kalau bahasa sosiologinya itu sosialisasi norma-norma sosial yang ditanamkan oleh orang tua, masyarakat, dan gereja dalam diri kita gitu. Ataukah itu Kristus gitu. Lalu bagaimana? Apakah misalnya dalam pengalaman saya pun kadang-kadang seringkali juga lebih banyak kalah dalam pertandingan, artinya lebih banyak kedagingan yang menang di dalam pertandingan itu. Apakah itu berarti kekalahan itu menunjukkan bahwa posisi saya sebenarnya ada di mana? Apakah belum ada Kristus, ataukah sudah ada Kristus tapi saya masih di dalam daging, atau bagaimana, Pak? Iya. Kalau kita berjuang, berarti kan sudah ada Kristusnya. Karena tidak mungkin terjadi perjuangan kalau tidak ada Kristus. Tentu saja kalau berbicara tadi sosiologi pengetahuan dunia lah ya. Tentu saja seseorang dalam dunia ini bisa menentukan apa yang dia mau. Tapi ini menjadi tolak ukurnya. Kalau seseorang itu menentukan apa yang dia mau dan masih muter-muter saja di dalam hal dunia, maka pasti itu adalah masih manusia duniawi, gitu ya. Jadi masih belum lahir baru, belum ada dalam Kristus. Tapi kalau pergumulannya sekarang bertentangan dengan dunia, maka kita bisa melihat itu adalah Kristus. Karena Kristus bertentangan dengan dunia. Ya, jadi tinggal kita mengukur aja apa yang dia sebut dengan iman. Jadi seperti tadi kita katakan, kalau pengertian iman kita itu masih seputar pengertian agama, bahwa iman itu adalah percaya yang sungguh-sungguh, ya, pokoknya beriman. Nah, itu masih dunia. Anda pindah agama Anda saja, itu sama, percaya aja apa yang diajarkan oleh agama itu agama, dan itu masih seputar dunia, dan itu bisa saja perjuangan kepercayaan, bukan perjuangan iman. Jadi kita berjuang dengan apa yang kita percayai sekarang, lalu kayaknya nggak benar, pindah ke kepercayaan berikutnya, kayaknya nggak benar, pindah lagi ke kepercayaan berikutnya. Ya itu normal dalam dunia. Karena kan masing-masing mencari identitas kepercayaan masing-masing. Tetapi kalau kita melihat definisi iman itu adalah sebagai realita Kristus, dibukakan kepada kita bahwa manusia lama sudah mati, daging itu sudah mati, dan terjadi pergumulan dalam diri kita terhadap manusia lama itu, kita punya kepastian bahwa itu Kristus. Ya, jadi kita bisa melihat tolak ukur ini. Sehingga sekarang bagi kita bagaimana bertahan di dalam kepastian ini. Ini yang disebut dengan berjuang dengan iman. Bahwa saya harus menanggalkan yang lama, harus terjadi pemisahan dengan pemahaman-pemahaman dunia. Itu sudah prinsip-prinsip yang ada di dalam Kristus. Saya rasa untuk memahami hal ini kan bagi kita yang sudah tahu tidak terlalu susah. Tinggal sekarang bagaimana kita sudah punya kepastian. Karena kalau kita tidak punya kepastian, maka kita akan tetap berjalan dalam keraguan-raguan. Benar nggak ini ya? Benar nggak ini? Bagaimana? Bagi saya sederhana sih. Yesus sudah mati. Itu pasti. Itu fakta, itu sejarah. Dan Yesus sudah bangkit. Itu juga fakta, itu juga sejarah. Nah, itu kan sudah membuktikan bahwa manusia lama harus ditanggalkan. Berarti saya harus mengambil bagian dalam situ. Dan kalau saya tidak mengambil bagian dalam menanggalkan manusia lamanya itu, maka saya akan tetap di dalam pikiran saya untuk hidup menurut manusia lama itu. Padahal saya sudah diberikan hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu akan tetap mengejar. Kita akan tetap, kamu hidupnya bukan begini lagi. Tapi dalam hati pikiran saya, yang cocok ini kok, gitu. Lama-lama kita akan menekan realita
kebenaran Kristus itu. Padahal kita baru melihatnya sedikit. Ya. Gitu. Ini yang jadi bahaya. Ya. Tetapi kalau kita bertahan, yang sedikit ini itu akan membesar, dan semakin kita melihat yang benar, yang besar begitu, yang pasti, maka kita semakin kokoh. Nah, untuk hal-hal yang lainnya pun akan menjadi mudah buat kita. Kan anak-anak juga begitu kan, dalam perkembangan kedewasaannya, dalam kedewasaan itu kan tergantung pola berpikir dia. Saya melihat itu yang ada di dalam Kristus. Dan maksud saya bukan cuma saya, kan kita bisa melihat contoh Rasul Paulus, kita bisa melihat contoh Petrus, kita bisa melihat bagaimana Petrus perkembangan pemahaman akan Kristusnya itu lambat dibandingkan Paulus. Pas sudah membuat garis tebal dengan ajaran agama Yahudi, Petrus pada waktu itu masih bermain di area abu-abu. Gitu ya. Tetapi tentu saja kita bisa melihat dengan baik, Petrus pasti juga terjadi perubahan seiring dengan dia punya perkembangan. Nah, di sisi yang lain, tadi contoh yang bagus diambil Fahim, bagaimana dengan Salomo, dia sudah bekerja demikian rupa memperagakan Kristus, tapi ternyata, nah ini yang bagus Paulus katakan sebenarnya. Di dalam 1 Korintus 9, bagus ini, ayatnya yang ke-25. Kita lihat ya, dalam ayat 25 ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Sebab itu, nah ini bagus sekali, sebab itu karena dia tahu tujuannya, karena dia tahu maksudnya, aku tidak berlari tanpa tujuan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi itu memperlihatkan bahwa sekalipun dia sudah dipanggil sebagai rasul, ada possibility, ada kemungkinan dia bisa ditolak. Ya. Oke. Oke, baik Pak JK. Saya memahami pertanyaan Pak Agustinus ini begini, Pak. Di 1 Timotius 6 ayat 14, di situ dituntut oleh Paulus untuk Timotius menuruti perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Karena di satu sisi ketika bertanding ada di mana kita kalah. Lalu nanti kita ikut lagi bertanding. Lalu di situ bisa menang, bisa kalah gitu. Nah, apakah sebaiknya bagaimana kita memahami ayat ini, Pak, sebenarnya? Ya, sebenarnya dia untuk mengatakan ayat ini supaya kita tidak menganggap pertandingan itu sesuatu yang ya bisa kalah atau bisa menang. Ya kan, jadi dia bersungguh-sungguh, sama seperti Paulus tadi katakan kepada jemaat di Korintus. Jadi dia melatih sedemikian rupa, dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa, tentu saja dengan pengertian dan tujuan yang benar. Saya rasa itu yang dimaksud dengan tidak bercela. Jadi betul-betul kita memperlengkapkan diri kita. Bukan hanya cuma sekedar, oh oke lah, saya harus hidup dengan iman. Bukan seperti itu. Tapi kita mengerti dengan benar bahwa iman diberikan pada kita untuk kita hidup di hadapan Allah. Dan untuk hidup itu kita perlu, tanda kutipnya, mengerjakan sesuatu. Atau yang disebut dengan perjuangan iman itu. Jalannya ke arah situ, kita semuanya pasti menghadapi suara-suara yang mengatakan bahwa tuh lihat Anda kan memang tidak bisa untuk perfect begitu kan. Itu kadang-kadang sering menuduh kita gitu. Iya, nah, iya.
bagaimana kita menyikapi? Ya, itu wajar. Kalau menurut saya itu wajar. Kan tadi kita sudah lihat dengan jelas bahwa dunia tidak bisa melihat realita di dalam Allah. Jadi pasti mereka akan mengatakan hal-hal yang bukan realita dalam Allah. Nah, realita dalam Allah itu bagaimana? Realita dalam Allah itu, kita itu adalah pemenang. Jadi sebenarnya kalau kita melihat realita Allah, kita itu tahu bahwa perlombaan itu, perjuangan itu, saya pasti menang. Itu loh. Jadi kita ini harus dibekali dengan realita-realita dalam Allah. Begitu juga sudut pandang kita harus terarah kepada apa yang nyata di dalam Allah. Gitu, Pak. Jadi bukan pada konsep dunia. Misalnya nih, saya anggap kata-kata dalam Yesus itu adalah pemenang. Dunia juga punya slogan seperti itu, tapi mereka tidak melihat realita dalam Kristus. Makanya mereka masih berjuang dengan perbuatan. Berbeda dengan kita yang melihat realita itu dan bukan slogan, tapi itu menjadi prinsip. Karena Kristus adalah pemenang, maka kita pasti pemenang. Begitu, Pak. Oke, silakan Pak Wijaya. Selamat sore, Pak Jo. Iman tanpa perbuatan adalah mati, Pak. Iya. Nah, iman yang bagaimana nih, Pak, nih, kalau ini? Iman yang bagaimana? Iman nggak ada yang bagaimana. Kan iman kita pokoknya patokan Kristus, Pak. Iya, benar. Jadi ayat itu nggak ada yang salah. Jadi iman kita Kristus. Ya. Kalau kita punya iman Kristus, perbuatan kita pun harus sesuai dengan iman itu. Itu iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita punya iman Kristus, gitu, terus kita menantikan Yesus datang, nah itu iman tanpa perbuatan. Itu dia. Jadi kita sudah tahu kita bersama dengan Kristus, tapi dalam hidup kita masih menantikan Kristus. Kapan dia datang? Nah, ini kan berarti iman tanpa perbuatan. Saya ambil contoh. Kalau saya sudah menikah, maka perbuatannya pasti ada saya, istri saya juga sudah ada. Kami tinggal satu rumah. Nah, kalau iman tanpa perbuatan, maka akan modelnya kayak begini. Saya sudah menikah, tinggal satu rumah, tapi saya pikir istri saya belum ada di rumah saya. Walaupun setiap hari dia yang masakan saya makanan, tapi saya nggak anggap dia istri saya. Saya masih tunggu istri saya kapan dia datang. Ah, itu iman tanpa perbuatan. Kalau saya bilang orang kayak gitu, orang gila. sudah punya istri, masih nggak kenal istrinya. Itu orang gila. Oke, Pak Jaka. Oke, Pak. Oke, Pak Wijaya. Ya. Oke, Pak Vincent, lanjut, Pak. Silakan, Pak. Ya, sedikit tadi yang menarik disampaikan Pak JK bahwa kita yang hidup di dalam hidup sebagai manusia baru dibekali realita Allah bahwa kita adalah pemenang. Kristus itu ada di dalam kita. Dan Kristus itu yang di dalam kita sudah menang atas maut. Menang atas kematian. Nah, artinya kalau kita nggak jadi pemenang, itu faktor utamanya kita yang menyerah untuk mati, atau artinya jatuh. Ada faktor lain, Pak, yang membuat kita nggak menjadi pemenang. Gitu. Itu faktor pilihan kita. Kita mengikuti keinginan daging. Itu saja faktornya. Karena kita yang menentukan. Kalau saya melihat itu kan harganya itu loh. Harganya itu luar biasa kita mengabaikan kehidupan kekal yang sudah Tuhan berikan. Seperti yang kemarin,
yang kisahnya si Esau dan Yakub, hanya gara-gara semangkok kacang merah kita mau menukar itu sesuatu yang cukup luar biasa. Tapi contohnya kan banyak, artinya possibility itu bisa terjadi pada kita. Iya. Ya. Mengabaikan kehidupan kekal ya Pak, yang kunci. Iya, itu sebenarnya yang besar dia punya risikonya. Ya, jadi bukan cuma soal saya tidak diberkati Tuhan, nggak apa-apa, yang penting hidup saya di dunia ini sukses. Loh, dengan Tuhan sukses juga dalam dunia, karena contoh-contohnya banyak. Tentu saja suksesnya bukan menurut ukuran dunia. Nah itu, jadi sebenarnya kita jangan tertipu dengan tawaran dunia, jangan tertipu dengan pemahaman dunia. Nah ini kan cuma pemahaman aja, pemahaman inilah yang harus diberesin. Gitu Pak. Iya Pak, dalam pemahaman sebenarnya Pak ya. Ya, buat orang yang belum lahir baru, naturnya, jenisnya harus terlebih dahulu, baru pemahaman. Baik, terima kasih banyak Pak JK. Ya, betul, karena kalau memang pemahaman kita sudah dikalahkan itu, selanjutnya ya sudah dia yang bermain, kira-kira begitu. Iya, tapi satu hal yang tadi Pak JK sudah bawa kita untuk menyadari bahwa pemahaman kita itu pikiran yang selaras dengan Kristus harusnya, sehingga itulah makanya dikatakan pemenang ya Pak ya. Iya betul. Saya juga banyak ditanya pertanyaan seperti ini. Mereka bilang begini, satu sisi kalau Anda diberkati, Anda tidak akan dibiarkan lapar oleh Allah. Kira-kira begitu. Premisnya itu seolah-olah bagus gitu ya. Allah kan tidak mungkin biarkan Anda lapar tuh. Makanya hal-hal yang duniawi yang terjadi sehari-hari di kita itu bisa jadi indikator diberkati atau tidak. Nah, itu kan menyerang itu Pak, karena itu realita kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Banyak yang bilang, oke, saya percaya, cuma saya lapar, gimana kan gitu. Nah, itu yang diambil sebenarnya oleh pergumulan-pergumulan itu ya. Iya. Bagus tadi Pak Jo katakan hal-hal seperti itu menyerang kita. Makanya Rasul Paulus nasihat-nasihatnya dia tuh bagus sekali. Misalnya tentang mengapa dia bekerja, itu bagus sekali Paulus katakan. Sebenarnya kalau menurut Alkitab, bahkan dia mengambilkan ayat bahwa orang-orang seperti Paulus itu harusnya disupport, iya kan? Tetapi Paulus katakan supaya tidak jadi batu sandungan, maka dia bekerja. Jadi bukan berarti dia tidak bisa menerima apa yang mereka berikan, tapi daripada dia menerima apa yang mereka berikan, lalu dia diserang dengan hal-hal yang kayak tadi Pak Yosua katakan, maka bagi dia lebih baik itu enggak usah, begitu loh. Saya melihat prinsip ini Paulus atasi dengan baik. Jadi memang betul, di satu sisi ada janji-janji Allah yang begitu baik bagi kita, namun disalah mengerti oleh orang dunia atau oleh bayi-bayi rohani, maka kita harus bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana supaya jangan diserang, bagaimana supaya tidak terperangkap. Nah, kita diberi hikmat untuk mengatasi hal-hal itu, Pak. Saya rasa itu kemenangan. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa kita atasi. Justru itu juga salah satu yang kita bisa masukkan di dalam perkataan berjuang dengan iman ini, Pak. Jadi berjuang dengan iman ini bukan hanya percaya, tetapi juga pakai hikmat, juga pakai melihat kondisi begini, melihat kondisi begini. Nah, kita mengatasinya juga harus dengan hikmat Tuhan. Gitu. Iya, baik Pak. Ini semakin jelas bagi kita. Baik Pak JK, silakan untuk konklusinya. Ya, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, maka kita bisa melihat beberapa poin. Iman itu bukanlah hal-hal yang dapat
kita percayai lalu kita sebut iman. Iman juga bukanlah hal-hal yang kita tuliskan di dalam kertas sebagai pengakuan iman kita. Bahkan iman bukanlah segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi iman adalah realita Kristus yang diberikan ke tiap orang yang sudah lahir baru. Yang diperlihatkan kepada kita, dengan kata lain, iman diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup. Tetapi sekali lagi, kita bukan untuk kehidupan di dalam dunia, tetapi untuk kehidupan di dalam Kristus. Sebagaimana yang Alkitab katakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan justru karena iman ini, maka kita melihat kebenaran-kebenaran yang dalam Kristus itu yang memperlihatkan bagaimana Kristus itu sendiri. Sehingga segala hal yang ada di dalam dunia yang mengancam kita, menakutkan kita, yang memperagukan akan pemahaman kita ini, itu menjadi tidak berarti bagi kita kalau kita melihat realita di dalam Kristus. Contohnya misalnya, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes 5, ayatnya yang ke-1 saja dan seterusnya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini perintah-perintahnya ini adalah hukum-hukum Allah yang tadi Paulus katakan dia suka di dalam batinnya. Nah, perhatikan ayat keempat ini. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini suatu kepastian, ini suatu realita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi dengan iman, kita melihat realita bahwa orang yang lahir dari Allah pasti mengalahkan dunia. Sehingga ancaman-ancaman yang datang dari dunia itu tidak lagi akan menakutkan kita. Kalau kita melihat di dalam dunia, maka akan timbul ketakutan-ketakutan itu. Karena tidak ada yang aman dalam dunia ini. Tidak ada yang damai dalam dunia ini. Hanya ada dalam Kristus. Jadi mari kita melihat realita dalam Kristus itu. Sehingga kita bisa berjuang sebenarnya dengan sederhana. Hanya dengan berpegang teguh kepada apa yang Tuhan telah perlihatkan pada kita. Dan tentu saja kita harus hidup dalam dunia ini dengan cerdik. Dengan cerdik itu bagaimana? Ya kita harus mengantisipasi pandangan-pandangan dunia dengan apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam Kristus. Saya rasa itu kecerdikan yang kita perlukan. Ya. Jadi dunia akan menyerang kita, tetapi kita juga bisa mengatasi serangan-serangan itu dengan mengantisipasinya. Seperti bagaimana tadi yang saya katakan, bagaimana Paulus tetap bekerja supaya tidak menjadi batu sandungan, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi wejangan-wejangan sebenarnya yang Paulus berikan kepada jemaat untuk bagaimana hidup di dalam Kristus itu selama mereka masih berada di dalam dunia. Saya rasa itu dulu Pak Jo, Bapak Ibu sekalian semuanya, terima kasih.